Bisa menonaktifkan handphone, dan juga bagi Bapak Ibu yang membawa putra putrinya, mohon bantuannya untuk bisa dijaga dengan baik. Pagi ini kita akan masuk di dalam Minggu Pentakosta ke-22 dengan tema dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 6, sungguh Allah itu keselamatanku, yang akan dilayani oleh Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Iren. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kita akan bersaat teduh sejenak, kita bersaat teduh. Mari kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesan 49 bait pertama dan kedua. Maklumkan kasih-Nya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah minggu pagi ini dengan bersama-sama kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Sejahtera kita sekalian. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mendasari kebaktian kita pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti tertulis di dalam Yesaya 12 ayat yang kedua sebagai berikut. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gentar, sebab Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah laut. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari kesabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Oleh karena hukum Allah telah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui dosa kita. Kita mengaku dosa secara pribadi.
Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keinginan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami dari Islam, pada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus menebus dosa kami. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari yang bisa berdiri, kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan, seperti yang tertulis dalam Roma pasal yang kelima ayat 10, demikian sabda Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan ia sendiri berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Dengan demikian kita hidup di dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut dengan hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma 14 ayat 19 sebagai berikut. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Percayalah kepadanya, menerima berkat-Nya.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sambil kita mengingat di dalam Imamat 19 ayat yang kelima sebagai berikut. Apabila kamu mempersembahkan kurban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkan sedemikian supaya Tuhan berkenan bagimu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Kesan 382. Persembahkan kepada
akan persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami ini membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 493 bait 1 dan 2. Berdoa memohon kekuatan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kami semua ada kembali dalam ruangan ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan membuka Alkitab, membaca bagian firman Tuhan, dan kami akan merenungkannya bersama, sehingga hari ini kami mendapat pesan Tuhan secara khusus bagi setiap kami, apa yang harus kami pegang dalam hidup kami, perkataan-perkataan Tuhan yang memberkati, dan itu menyertai langkah kehidupan kami dalam segala musim hidup yang kami lalui. Tuhan tolonglah setiap kami, Roh Kudus menolong agar kami dapat mendengar dengan baik, memahaminya, dan terlebih dari itu kami lakukan firman ini dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, kita siapkan bacaan firman. Hari ini kita akan baca bersama dari kitab Yesaya pasal yang ke-12. Ada 6 ayat dari pasal ini, kita akan baca secara bersama-sama. Yesaya 12 ayat 1 sampai ayat 6. Mari saya ajak kita yang bisa berdiri, kita berdiri dan kita baca secara bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 6, LAI memberi judul atas perikop ini adalah nyanyian syukur atas kemenangan. Kita baca bersama demikian firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gentar. Sebab Tuhan, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku.
Ia telah menjadi keselamatanku. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab agunglah yang Maha Kudus Allah Israel di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat, Shalom. Bapak Ibu pernah nggak dengar ada orang bilang begini, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik sekali. Pernah dengar? Atau pernah ngucapin? Pernah juga, gitu ya. Nah biasanya kita mengakui kebaikan Tuhan itu di saat kita mengalami hal yang baik. Mungkin kalimat ini keluar setelah kita mengalami satu pergumulan yang panjang dan kita dibawa Tuhan keluar dari pergumulan itu. Ya, mungkin aja kalimat ini keluar ketika kita sembuh dari sakit. Bapak Ibu pernah sakit? Enak nggak? Ya saya 2 minggu lalu tuh, tidak enak sekali. Harusnya 2 minggu lalu tuh saya khotbah kan ya, tapi karena kepala batu, ya tidak mau dengar nasihat dokter. Jadi saya pikir saya kuat. Ternyata Tuhan bilang, oh ini kepala harus saya ketok tek gitu. Jadi saya 3 hari di hotel khusus. Iya Bapak Ibu, teman saya adalah tiang infus. Jadi saya kemana-mana saya bawa itu. Terima kasih Bapak Ibu sudah doakan. Saya percaya kuasa doa luar biasa. Jadi waktu saya rasa saya agak sedikit, kan waktu sakit itu kan gak enak banget ya. Kita waktu sehat nasihat orang sakit tuh mantap banget. Tapi waktu kita sakit nasihat orang itu kayak, kau cuma bisa bicara saja, kau tidak rasa ini ya. Gitu. Jadi ada jemaat satu orang dia berkunjung, dia bilang gini, ibu ikut saja apa kata dokter. Kan waktu kita sakit ibu juga bilang begitu. Oh iya terima kasih banyak. Tuh ya. Orangnya ada di sini nggak ya? Ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tuh bilang begini, Tuhan luar biasa, Tuhan itu baik Ibu Pendeta. Mungkin ketika kita sedang bergumul dengan anak kita, dalam dia jalani studi, dan dia sedikit mengalami, biasanya itu kan pada saat, kalau anak kuliah itu kan skripsi ya Bapak Ibu ya. Itu saya suka dengar itu anak-anak pemuda bilang, kalau masa skripsi itu masa tekanan luar biasa. Karena orang tua bilang gini, ayo kerjakan, sudah belum? Betul nggak pemuda? Nggak ada pemuda ada di sini kan? Ya, ayo kerjakan, selesaikan. Dan begitu selesai orang tuanya senang dan mereka bilang apa? Tuhan luar biasa, Tuhan itu baik. Atau kalimat ini keluar ketika kita mengalami pergumulan yang berat dan kita diajak Tuhan keluar. 2 minggu yang lalu kalau tidak salah saya masih di Papua, saya ditelepon oleh salah satu jemaat dan dia ceritakan satu persoalan yang di ujung perkataan cerita itu dia bilang ini, Bu Pendeta Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan menyelamatkan keluarga kami dari kebakaran, jemaat GKO. Dan saya bilang, wow, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalimat ini sederhana, tapi biasanya itu keluar ketika kita mengalami perbuatan-perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya, apakah kalimat Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan itu luar biasa juga keluar waktu kita lagi tidak enak? Atau keadaan kita tidak baik? Bapak Ibu masih ngucapin itu? Saya cuma dengar gini, si. Berarti ada separuh yang bilang masih. Ada yang ucapin itu? Ada lah ya. Nah biasanya
orang yang dalam kondisi tidak nyaman dan tetap berkata, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik. Itu bisa dibilang dia sudah punya satu pemahaman yang benar tentang siapa Allah yang dia kenal. Jadi dalam keadaan yang sulit pun bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Doa saya cuma satu, Bapak Ibu tetap melihat kebaikan Tuhan dalam segala musim kehidupan. Mau lagi baikkah, mau lagi tidak nyamankah, atau tidak baik keadaan kita, kita tetap berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Nah hari ini melalui bacaan kita, Yesaya ingin ngajak kita semua untuk tetap melihat atau memberikan sebuah pengakuan tentang Allah yang kita sembah, bukan hanya ketika keadaan kita baik-baik saja, tapi juga ketika keadaan kita tidak sedang baik-baik saja. Bapak Ibu sedang baik-baik atau tidak baik-baik? Saya cuma dengar, gitu ya, berarti ada yang baik, ada yang mungkin sedang tidak baik. Tapi hari ini ya saya ingin ajak kita ungkapkan satu perkataan atau satu kalimat yang saya minta Bapak Ibu dan saya ngucapin itu terus menerus dalam perjalanan hidup kita. Kita baca ayat 2 bagian A. Di situ Yesaya ajak kita untuk menyatakan sebuah kalimat iman yang berkata ayat 2 bagian A, sama-sama kita ucapkan, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gentar. Coba Bapak Ibu, kita ucapkan kalimat ini, kita berusaha menghafalnya, dan kita ucapkan itu tidak sekedar ngomong dengan mulut, tapi itu keluar dari dalam hati. Sama-sama kita katakan, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gentar. Kalau itu kita ngomong dari hati, saya mau tanya Bapak Ibu rasain apa? Ada kekuatan di situ? Iya kan? Ini kan kalimat berkat ya. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gentar. Ini kalimat dalam segala situasi kalau kita ucapkan, ada sebuah kekuatan yang mengalir dalam hati kita setidaknya. Ya. Dalam hati kita yang meyakinkan kita bahwa Tuhan itu keselamatan kita. Nah, dari hal ini kita mau belajar satu hal pertama. Bapak Ibu kalau lagi masih, atau saya percaya kita masih bergumul dengan persoalan-persoalan hidup kita. Kalau kita sedang bergumul dengan persoalan hidup, ucapkan kalimat ini. Amin. Sama-sama kita ucapkan, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gentar. Belajar untuk ucapkan kalimat berkat ini, bukan persungutan. Karena jujur saja, waktu kita ada dalam keadaan tidak baik, lebih banyak kita jawab sendiri toh. Lebih banyak kita bersungut-sungut, keluar kalimat begini, aduh Tuhan kenapa begini gitu ya, lama sekali. Atau saya suka dengar kalimat bilang ini, Bu Pendeta saya tanya Tuhan kenapa harus saya yang alami ini, saya gak pernah macam-macam loh. Emang kalau gak pernah macam-macam gak alami masalah? Tidak kan? Kita gak macam-macam, kita macam-macam, tetap kita Tuhan perhadapkan kepada persoalan untuk didik kita agar kita hidup benar. Maka setiap kali kita masuk dalam persoalan hidup kita, apapun itu, jangan pernah keluarin kalimat sia-sia. Saya mau tanya Bapak Ibu, waktu bersungut-sungut ada kekuatan gak? Gak ada. Waktu kita bilang gini, aduh, yang ada kita capek. Tapi waktu kita bergumul dalam banyak hal dan kita bilang, sungguh, sungguh itu artinya pasti, ya amin. Sungguh Tuhan itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gentar. Setidaknya hati kita terobati, meskipun kita ada masalah. Ya saya ajarkan kita hari ini untuk ucapkan hal yang baik. Karena mengucapkan hal yang baik itu akan menentukan kondisi hati kita. Kadang-kadang orang cuma sekedar ngomong, tapi ngomongnya itu bisa membentuk hatinya. Kalau Bapak Ibu bilang gini, oh saya Tuhan berkati luar biasa, itu hati kita akan baik. Tapi kalau kita bilang gini, aduh saya ini susah aja terus, hati kita baik? Tidak. Jadi ingat loh, perkataan kita itu datang dari hati. Tapi kita bisa kendalikan hati kita, karena gak ada yang bisa kendalikan selain kita dengan roh Tuhan. Jadi kalau kita perkatakan hal yang baik, itu membentuk hati kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesaya mengajak umat Tuhan untuk ucapkan kalimat ini.
Sungguh Allah itu keselamatanku, aku tidak takut dan gentar. Ini bukan waktu Israel tuh atau bangsa Yehuda secara khusus lagi alami hal baik-baik saja, tidak. Yesaya ajak umat mengucapkan kalimat ini di saat mereka baru saja melalui penghakiman Tuhan karena dosa yang mereka alami. Kita tahu kan zaman Yesaya itu zaman bangsa Israel dibuang ke Babel. Betul Bapak Ibu ya? Tapi kilas baliknya tuh begini. Ada satu bangsa yang namanya bangsa Asyur. Itu bangsa yang paling kuat di zaman itu, ya, Timur kuno. Itu bangsa yang punya pengaruh yang besar. Semua bangsa yang mereka serang pasti takluk di bawah kekuatan mereka. Termasuk Israel kerajaan utara dan Yehuda kerajaan selatan. Nah, apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda yang cuma 2 suku dan kecil ini? Tapi mereka punya penyertaan Tuhan sebenarnya luar biasa. Tapi mereka lupa. Lalu mereka bilang begini, daripada nanti kita diserang oleh Babel, kita kerjasama aja sama Asyur. Karena ini 2 kekuatan besar nih, Asyur dan Babel. Kita takluk aja kepada Asyur. Bayar upeti sama mereka. Setidaknya kalau bangsa lain serang kita ada Asyur. Padahal kita tahu bangsa Asyur itu bangsa penyembah berhala. Dan Bapak Ibu tahu, waktu Israel takluk di bawah Asyur, tidak hanya bayar upeti, tapi mereka juga takluk di bawah penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Asyur. Dan bangsa itu jatuh dalam penyembahan berhala. Kita tahu Israel dibuang ke Babel cuman karena satu hal. Mereka tidak mengutamakan Tuhan. Ya. Dan ini yang terjadi. Mereka dibuang ke Babel. 70 tahun. Jadi bangsa pilihan tuh jadi bangsa budak. Dan itu sesuatu yang tidak nyaman. Nah dalam situasi ini, Yesaya bilang, kamu akan berkata, satu ketika kamu akan bilang, Tuhan itu kekuatanku, Tuhan adalah keselamatanku, aku tidak takut dan gentar. Hal kedua yang kita belajar dari bagian ini Bapak Ibu Saudara, belajarlah dari bangsa Yehuda. Itu zaman Raja Ahaz itu. Ketika mereka mengambil keputusan untuk takluk kepada Asyur, lalu mereka dibuang Tuhan, ditaklukkan oleh Raja Babel. Bapak Ibu, hal kedua yang kita pelajari dalam hidup kita, ketika Bapak Ibu dibawa masuk oleh Tuhan, masuk dalam pergumulan hidup, jangan pernah cari keselamatan dalam dunia ini. Karena itu terbatas. Keselamatan dalam dunia ini tuh gampang sekali berikan janji-janji semu. Itu sesaat saja tuh kita ngalamin keluar dari persoalan. Setelah itu kita kembali lagi dan lebih binasa daripada itu. Kalau kita andalkan kekuatan dunia ini. Keselamatan dunia itu palsu. Dan saya mau kasih tahu, dunia itu tawarkan banyak sekali solusi sesaat untuk kita keluar dari masalah kita. Saya kasih contoh sederhana. Tidak sedikit orang di dunia ini andalkan kekuatan pada uang. Saya tanya Bapak Ibu butuh uang? Saldonya pengen berapa digit? Nggak mau mengaku. Jadi kalau kita cek lagi banyak ya. Berapa digit yang paling banyak ya? 2 kali ya. Ya, kalau lagi 2 digit gitu ya. Kita langsung tenang. Santai saja. Mulai berkurang mulai ketakutan. Nah ini contoh orang yang mengandalkan keselamatan dunia. Siapa yang gak butuh uang? Semua orang butuh. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, uang bukan solusi dari semua masalah yang kita hadapi. Kita mau punya uang berapa banyak pun bisa hilang dalam sekejap. Kan contoh kemarin tuh yang lagi viral tuh 200 juta hilang tiba-tiba kan. Nonton gak Bapak Ibu? Masa sih gak pernah buka berita? Itu kan yang 200 hilang tiba-tiba kemudian balikin lagi kan. Kita mau berapa banyak kita punya hilang dalam sekejap. Itu kalau kita letakkan keselamatan pada nilai dunia ini. Salah satunya itu, harta kekayaan. Mau berapa banyak kita bisa pergunakan itu. Hilang dalam sekejap. Apalagi yang kita bisa andalkan keselamatan dunia secara palsu. Mungkin kita andalkan pekerjaan, karir kita. Kita merasa bahwa kalau saya punya karir bagus, saya berhasil, saya kuat, saya bisa lakukan sesuatu. Ingat Bapak Ibu, karir bisa rusak dalam sesaat. Itu keselamatan palsu. Bukan berarti saya tidak bilang, saya mau kasih tahu Bapak Ibu jangan kejar karir. Enggak, kejar tapi tetapkan keselamatan utama kita. Yaitu Tuhan di atas segala-galanya. Apalagi yang bisa bawa keselamatan palsu? Koneksi kita.
Mungkin kita kenal orang hebat, orang yang punya pengaruh begitu ya. Kadang-kadang kan kita bangga ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau punya hubungan dekat sama presiden, bangga nggak? Oh, saya tahu itu pasti taruh 20 R di tembok itu. Ya, kita foto sama-sama gitu kan. Kita pasti bangga. Dan kenapa bangga? Karena kita merasa aman. Ada orang yang bisa backup kita. Tapi saya mau kasih tahu, pertolongan orang ke kita berapa lama sih? Kadang-kadang kalau ada orang yang susah, dia bilang, saya tahu orang ini bisa bantu saya. Saya mau kasih tahu itu keselamatan palsu. Mungkin orang itu bisa bantu 1 kali, 2 kali, 3 kali dia udah mulai pusing itu. Berapa lama orang bisa bantu kita? Oleh karena itu, firman Tuhan mau katakan, poin yang kedua adalah jangan pernah andalkan keselamatan dalam dunia ini. Karena semua itu palsu. Semua itu sesaat. Kita harus punya kekuatan yang lebih, yang bisa mengalahkan kekuatan dunia. Dan itu hanya ada pada Tuhan. Amin. Jujur saja Bapak Ibu, kadang-kadang kita cari kekuatan dunia dan Tuhan jadi cadangan terakhir kita. Benar atau benar? Tidak, Bapak Ibu utamakan Tuhan nomor 1. Ya mungkin sekarang baru kita ini ya sadar ya. Tapi jujur aja, waktu kita tidak dekat dengan Tuhan, kadang Tuhan jadi cadangan terakhir. Pintu terakhir dari semua perjuangan hidup kita. Kayak Bapak Ibu tahu ban serep, saya tidak bilang Tuhan ban serep ya, tapi saya analogikan itu. Bapak Ibu tahu ban serep ya? Kapan kita tahu ban serep? Ban serep itu penting loh. Ban kelima dari kendaraan kita gitu ya. Tapi dia tahu, kita baru sadar bahwa dia itu berfungsi kalau salah satu ban utama kempes. Betul? Baru kita bilang, ini penting. Ya. Nah kadang-kadang kita sama Tuhan juga begitu. Tuhan jadi cadangan terakhir, pintu terakhir ketika semua yang kita andalkan dalam dunia ini tidak bisa menolong kita. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Bapak Ibu, Tuhan kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan gak pernah mau jadi opsi terakhir dalam hidup umatnya. Tuhan selalu mau kita menempatkan dia pada posisi pertama, utama, nomor 1 dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tahu hukum Tuhan, firman Tuhan ya, hukum Taurat yang pertama. Masih ingat bunyinya? Sama-sama kita ucapkan. Suara kecil sekali, cuma berapa orang ya. Berarti ada yang lupa itu. Saya bantu, kita ucapkan sama-sama. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kalau TB1 pakai kata Allah huruf kecil. Tapi Bapak Ibu kalau baca di Keluaran 20, TB2 itu udah pakai kata ilah. Jangan ada padamu, hai umat pilihanku, hai anak-anakku, ilah lain di hadapanku. Artinya Tuhan mau bilang begini, jangan kamu taruh sesuatu yang menghalangi kamu bisa pandang saya dengan benar. Apa sesuatu itu? Keselamatan dunia itu loh. Yang tadi saya jelaskan itu. Jangan pernah taruh itu antara aku dan engkau. Kenapa? Karena kalau kamu taruh keselamatan dunia, kamu gak bisa lihat keselamatan utama itu. Itu maksud Tuhan. Jadi jangan pernah jadikan Tuhan cadangan terakhir. Jadikan dia nomor 1 dan paling utama dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita ada masalah, hal pertama yang firman Tuhan ingatkan kita, pandang Tuhan lalu kita sama-sama ucapkan apa? Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku tidak takut dan gentar. Itu yang Tuhan mau. Ucapkan itu dan tempatkan itu pada perkataan pertama dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Yesaya tidak berkata bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan, tidak. Tapi ketika dia bilang Tuhan itu keselamatanku, dia mau bilang begini. Keselamatan itu tidak hanya bicara tentang apa yang Tuhan beri bagi kita. Tapi keselamatan kita sesungguhnya bicara tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang gak pernah berubah. Bapak Ibu dan saya sampai hari ini disertai oleh Tuhan, amin. Kita bikin dosa saja Tuhan ada di situ. Amin. Makanya kalau bikin dosa apa yang dilakukan? Minta ampun. Kenapa? Dia tinggal tunggu nih. Kau bikin dosa kan? Saya tunggu kapan kamu datang. Lalu bilang Tuhan ampuni saya. Karena waktu kita bikin dosa Tuhan gak pernah tinggalkan. Dia tunggu waktu itu.
Karena dia sertai kita. Bahkan ketika kita melakukan hal yang tidak benar pun, dia tetap ada dengan kita. Dan itu penting untuk kita sadari. Sehingga kita tidak gampang gitu ya, merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Atau kita rasa bahwa Tuhan gak pernah menyertai kita. Mungkin keadaan kita gak berubah, masalah kita tidak berubah. Tapi kehadiran Tuhan itu pasti mengubah hati kita untuk tetap tenang. Amin. Bapak Ibu, sampai sekarang saya masih batuk, masih gak enak. Tapi saya tetap percaya Tuhan menyertai. Ya, karena doa juga. Doa Bapak Ibu, saya tuh suka bilang begini, aduh, kemarin saya sakit itu bukan karena cuaca kah, karena kesalahan saya. Saya tidak tidak menjaga kesehatan dengan baik. Enggak, saya bilang gini. Saya bilang sama suami saya gini, aduh, saya merasa berdosa. Orang banyak doain. Nah, setiap kali berdoa kan selalu begitu ya. Kami berdoa untuk Ibu Gembala Sidang supaya tetap sehat dan tetap melayani. Bayangkan orang berdoa dan saya tidak jaga kesehatan, betapa kurang ajarnya kan? Betul Bapak Ibu? Saya juga berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu, tapi kalau tidak jaga kesehatan betapa sayangnya bagi saya. Kan Bapak Ibu yang bilang kurang ajar sendiri ya. Saya berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan sehat secara jasmani dan rohani. Tapi kalau kita sendiri cuek dengan kesehatan kita, betapa malangnya. Kalau saya sih betapa kurang ajarnya saya nih. Orang banyak doain tapi saya tidak jaga kesehatan. Malas olahraga, makan sembarangan. Akhirnya 3 hari harus ada di pengasingan. Iya betul. Itu tempat pembantaian karena tiap saat darah diambil terus. Sementara saya orang yang paling takut dengan itu barang yang kecil, barang satu itu tuh, jarum itu. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ingatkan kita, kalau Tuhan itu menjadi tempat utama, ngapain capek-capek cari pertolongan dalam dunia ini? Cuman melelahkan kita saja. Betul? Cari yang utama. Harusnya kita sadar kalau Tuhan ada sertai saya nggak mungkin binasa. Kalau Tuhan sertai saya setiap waktu, saya nggak mungkin habis kekuatan. Kalau Tuhan sertai saya setiap hari, setiap waktu, saya nggak mungkin kehilangan arah. Hidup saya pasti benar. Kenapa? Karena Dia, keselamatan itu selalu ada bersama dengan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau jujur dalam hidup kita setiap hari gitu ya. Kalau saya tanya ini Bapak Ibu, apa sih yang kita cari dalam dunia ini? Apa yang Bapak Ibu cari? Tidak tahu. Apa yang kita cari dalam dunia ini? Kalau saya simpulkan satu, rasa aman. Betul? Kita tuh cari rasa aman loh. Rasa aman terhadap fisik kita. Kita mau kita sehat. Kita cari rasa aman terhadap materi gitu ya. Kalau bisa semua kebutuhan kita terpenuhi. Makanya kita berusaha untuk itu. Kita juga manusia cari rasa aman melalui atau secara emosional. Kalau bisa saya jangan ada masalah sama orang. Betul Bapak Ibu ya, kecuali memang orang yang suka cari gara-gara sama orang lain. Ada yang kayak begitu? Ada. Ada di sini. Tidak ada toh yang suka cari gara-gara sama orang. Bapak Ibu, kita tuh suka, satu kebutuhan kita itu rasa aman secara emosional. Coba kalau kita ada dalam ruangan ini terus kita tidak saling punya hubungan yang baik satu dengan yang lain. Nyaman? Nyaman gak Bapak Ibu kalau punya hubungan yang tidak baik? Nggak nyaman. Ada yang tidak nyaman di sini? Karena hubungannya tidak baik? Tidak mau mengakui. Kan saya tahu. Tuh, suami istri lah, saudara bersaudara lah, mertua sama menantu lah, atau bestie lah. Gitu kan? Ada yang bermasalah satu dengan yang lain, gitu ya. Apakah nyaman? Enggak. Yang ada dia lewat pintu situ, kita lewat pintu sana. Kalau tidak ada pintu untuk saling menghindar, baku lewat dengan satu muka yang tegang. Muka satu aja, memang muka cuma satu sih, maksudnya muka tembok gitu loh. Lempar batunya yang hancur berkeping-keping. Muka kita tetap sama. Itu kalau nggak nyaman secara, dan kita cari itu kan. Atau kita mencari rasa aman tentang harga diri kita. Makanya lihat, orang tuh nggak mau diremehkan. Karena dia mau harga dirinya tuh aman.
Sehingga dia merasa bahwa kalau untuk harga diri saya aman, saya harus punya ini, itu supaya orang hargai saya. Padahal sebenarnya rasa aman kita itu hanya ada pada satu tempat, yaitu ketika kita sadar Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu yakin itu? Amin. Yakin ya? Tuhan tuh gak pernah tinggalkan kita. Saya kasih kesaksian hari Sabtu 2 minggu yang lalu. Sesaat sebelum saya masuk rumah saya menyerah. Sebenarnya kemarin tuh saya menyerah dan saya memberi diri untuk dibawa ke rumah sakit. Hari Sabtu jam 3 pagi, ya. Hari Selasa sebelumnya setelah saya pulang dari Papua, saya langsung dibawa ke rumah sakit dan dokter bilang ibu harus dirawat karena leukosit ibu itu 2 kali lipat. Saya demam seminggu di Papua dan sudah minum paracetamol tidak sembuh. Bapak Ibu tahu hari Sabtu jam 3 pagi, saya nangis karena saya tidak bisa gerakkan kaki dan tangan. Itu kayak kaku. Jadi ternyata mungkin ada persendian saya yang diserang gitu ya. Saya mau ke belakang, kata Pak Regi, drama. Mau ke belakang, mau duduk di toilet drama, berdiri pun drama. Karena begitu saya mau duduk, Tuhan Yesus tolong saya. Saya harus dipegang, saya duduk, begitu selesai pun, Tuhan Yesus tolong saya berdiri. Lalu Pak Regi bilang, ayo kita sekarang kita ke IGD. Saya bilang, nanti dulu, kau harus pimpin doa pagi kan, jam 6. Karena hari itu jadwal Pak Regi pimpin doa pagi. Saya bilang, pergi pimpin doa pagi aja dulu. Nanti setelah itu pulang baru bawa saya ke rumah sakit. Waktu Pak Regi pergi, saya sendiri Bapak Ibu. Dan saya cuma bilang begini, Tuhan saya gak bisa bergerak, bagaimana ini? Saya gak mungkin dibawa ke rumah sakit dengan muka belum cuci muka, belum bedak, belum garis alis kah, belum ganti baju kah. Saya gak mungkin pergi dengan model macam begini kan. Saya harus mandi. Kenapa Bapak Ibu ketawa? Kan gak mungkin keluar rumah dengan muka baru bangun tidur toh. Karena saya tahu ini pasti jemaat akan datang ini. Bahaya, reputasi buruk ini nanti nih. Itu bayangin orang masih cari itu ya. Lalu saya bilang, saya berdoa saat ini, saya mau kasih kesaksian Bapak Ibu ya. Saya bilang begini, Tuhan ada dengan saya hari ini. Tolong tangan saya, kaki saya, Tuhan saya mau mandi. Dan saya berjalan Bapak Ibu. Berjalan bukan berarti tiba-tiba saya ngerasa sakit, enggak. Sakitnya luar biasa tapi saya masih bisa pakai baju sendiri dan saya masih bisa lakukan segala sesuatu ritual wanita. Trek, segala macam itu. Dan Bapak Ibu tahu, saya berhasil lakukan itu. Baru saya sadar begini. Tadi saya jam 3 saya berharap sekali sama suami saya. Tapi hari ini saya tahu, waktu saya bilang begini, Tuhan Yesus tolong kak. Saya sampai ngomong kayak begitu Bapak Ibu. Tuhan tolong kak, saya mau mandi, gak mungkin saya pergi rumah sakit dengan model macam begini. Dan Tuhan tuntun saya sampai selesai. Saya harus persiapkan pakaian saya untuk taruh di dalam tas untuk dibawa karena kan harus ini ya. Saya sudah yakin ini pasti rawat sudah ini. Ya, saya taruh semua dan saya duduk di tepi pinggir tempat tidur sambil saya terus berdoa. Pak Regi pimpin doa pagi itu cuma mungkin nggak sampai 1 jam lah. Dia ingat kali ya istrinya ya. Terima kasih ya. Dia pulang. Waktu Pak Regi pulang dia bilang begini, kok bisa mandi sendiri? Sudah siap? Saya bilang, saya siap. Siap menuju ke tempat pengasingan. Dan ketika saya sampai rumah sakit, dokter yang sama ketemu saya hari Selasa, dia bilang gini, halo Ibu Iren. Saya bilang, dok saya minta maaf saya menyerah. Dokter mau apain saya terserah. Dan akhirnya saya 3 hari harus di rumah sakit. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu begini, kadang-kadang di saat kita menyadari bahwa kita tidak bisa bikin apa-apa lagi, dan kita berteriak Tuhan, percayalah Tuhan pasti tolong kita. Amin. Jadi hari ini firman Tuhan mau bilang sama kita, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku tidak takut dan gentar. Maka kita harus menyadari bahwa keselamatan itu Tuhan tidak sekedar kasih. Yesus tidak naik ke atas kayu salib, selamatkan kita, lalu dia bilang begini, aku sudah selamatkan kamu ya, silakan urus dirimu sendiri, tidak. Keselamatan bukan masalah Tuhan beri sesuatu kepada kita. Tapi keselamatan Bapak Ibu dan saya bicara tentang siapa Allah yang menyertai kita setiap waktu dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu
Mari, apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi, masih ada masalah? Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu masih ada masalah? Berat apa ringan? Hah? Ada orang yang masalah A dia rasa berat, tapi yang ini bilang itu biasa saja, gitu ya. Mau berat kah, mau ringan kah? Hari ini saya mau ajak kita ngucapin satu kalimat yang menguatkan kita semua sama-sama. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku tidak takut dan gentar. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu ya. Jaga kesehatan ya. Karena saya berdoa tiap hari untuk Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita yang malang. Karena kita tidak jaga kesehatan kita. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kami, menegur kami, menguatkan kami. Untuk kami tahu bahwa kami punya Allah yang tidak hanya melihat kami dari jauh, tapi Engkau Allah yang menyertai kami senantiasa dalam setiap musim kehidupan kami. Kami sangat meyakini Tuhan, sedetik pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Maka hari ini dengan perkataan iman, kami berkata sungguh Engkau Allah keselamatanku, aku percaya dan tidak gentar. Biarlah perkataan ini menyertai seluruh perjalanan hidup kami semua sebagai umat-Mu. Dalam semua musim hidup kami. Apakah ketika keadaan kami baik-baik saja, atau ketika keadaan kami tidak baik-baik saja, kami tetap berkata, Allah keselamatanku, aku tidak takut dan gentar. Meteraikanlah ya Tuhan firman ini dalam hati semua kami hari ini, agar kami pulang dengan kemenangan atas setiap persoalan yang kami hadapi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Kesan 493 bait yang ketiga. Jemaat Tuhan, kita menyatukan hati menaikkan beberapa pergumulan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur hari ini Bapa mempertemukan kami semua dalam kasih-Mu. Kami boleh beribadah dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Saatnya kami hendak menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Saudari Indah Yeida Malau, keluarga Ibu Timur Hutapea Pardede, keluarga Bapak Penatua Hengki Rudolf Makatipu, keluarga Bapak Penatua Antonius Bintarto Eko Prasetyo, keluarga Bapak Penatua Jonia Sor Siahaya, keluarga Bapak Yakonias Marwanaya, keluarga Bapak Robinson Tahalea, keluarga Ibu Maria Mutenah, keluarga Bapak Fedians Marwanaya, dan keluarga Bapak Tommy Franciscus Rumengan. Ya Tuhan, berkatilah 10 keluarga yang kami bawa dalam doa hari ini. Tuhan mengenal setiap keluarga baik pribadi maupun keluarga dengan pergumulan masing-masing. Biarlah 10 keluarga yang kami doakan hari ini dikuatkan juga oleh firman Tuhan, bahwa Engkau Allah keselamatan dan mereka tetap percaya dan tidak gentar menghadapi segala persoalan hidup. Masa depan anak-anak dalam kehidupan keluarga ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan seluruh pergumulan umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini, seluruh pelayan Tuhan bersama keluarga, baik majelis jemaat, pekerja gereja, pengurus komisi, pengasuh sekolah minggu, pengajar remtar, pemandu, pemusik, tim multimedia. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang telah memberi waktu hidup mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah seluruh pelayan-Mu menjadi orang-orang yang hidup dalam ketaatan pada firman,
melaksanakan firman Tuhan sebagai gaya hidup, sehingga itu menjadi berkat bagi umat yang Tuhan percayakan untuk mereka layani. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh pergumulan umat-Mu, baik yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah masa depan anak-anak, konflik-konflik yang terjadi, baik antara suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, saudara bersaudara, bahkan juga bergumul bagi anak-anak yang meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Mari Tuhan, apapun yang jemaat-Mu, umat-Mu hari ini bawa, ataupun setiap saat dalam setiap doa dan pergumulan, Tuhan menjawab itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh dan berada dalam proses pengobatan ataupun pemulihan. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Yudiseno, Saudara Gustaf Anmama, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Aryati Marlina Sega, dan anak terkasih Nicole Makatipu yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami serahkan orang tua kami, saudara kami, anak terkasih kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua pengobatan yang sudah dilakukan. Dalam iman kami boleh berkata mereka sudah mengalami kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua proses yang dilalui mengajarkan untuk bagaimana kami tahu bahwa kekuatan kami hanya ada pada Tuhan. Kami juga bersyukur bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Ibu Murni Rosiana Simamora, Kristanta Marwanaya, Ezra Nenata Aurelia Regar, Ibu Evi Susanti, Devika Yuliana Nomleni, Bapak Joni Tiwo, Saudara Abraham Franklin Senduk, Clarin Novena Gea, Saudara Stephen Sorscliffe Siwabesi, Saudari Dameria Nova Sigalingging, Samuel Griffith Hendrianto, dan Ibu Mediawati Sinurat. Tuhan berkati jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan menaungi seluruh kehidupan dan perjuangan hidup mereka. Dan biarlah ada kesadaran bahwa Tuhan masih beri kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kami doakan beberapa kegiatan sinode yang berlangsung di minggu ini. Konven para pendeta yang akan berlangsung tanggal 21 November di Bintaro. Begitu juga sidang majelis lengkap sinode, para hamba-hamba Tuhan yang akan berkumpul bersama untuk mengevaluasi perjalanan pelayanan sepanjang 2025 dan menetapkan program pelayanan sinodal untuk tahun 2026. Tuhan berkati dua kegiatan gerejawi ini, biarlah semuanya berlangsung dalam pertolongan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati agar segala sesuatu boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Kau berkati pemerintah kami, semua apa yang mereka boleh lakukan hanya untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Kami doakan juga persiapan kami untuk melakukan pemilihan penatua untuk periode pelayanan 2026-2031. Semua tahap pemilihan yang akan dilakukan, baik oleh panitia maupun oleh seluruh jemaat yang partisipasi aktif untuk rencana ini, Tuhan kami serahkan pada Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Hari ini kami mau mendoakan salah satu suku yang terabaikan, yaitu suku Kluet yang ada di Aceh. Tuhan memberkati agar para pekerja fokus untuk menjangkau orang Kluet. Tuhan membantu para pekerja agar tidak hanya menolong mereka untuk berjumpa dengan kebenaran, tapi juga menolong dalam masalah-masalah mendalam dari masyarakat yang luas, seperti masalah gajah liar dan juga pohon-pohon pala yang hampir punah. Begitu juga beberapa jemaat yang dari suku Kluet yang telah percaya kepada Yesus, agar tetap fokus untuk mengutus tim-tim dalam membagikan Injil. Dan biarlah orang-orang percaya Kluet boleh tetap berdiri teguh dalam iman yang baru dan mereka berani untuk membagikan Injil. Kami juga percaya agar mereka juga punya hikmat untuk membantu orang Kluet mengembangkan potensi pariwisata dari daerah mereka yang indah. Dan bahwa bantuan ini akan menuntun kepada terbukanya pintu bagi kebenaran untuk memenangkan kehidupan orang Kluet. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Semua kami yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya hidup kami dalam keyakinan iman, kami tahu Tuhan menyertai kami dan memberkati kami senantiasa. Ampuni kami Tuhan, kami banyak sekali mengutamakan, mengandalkan kekuatan dunia ini dan kami lupakan Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau kami juga masih buat dosa. Dan biarlah pengampunan-Mu melayakkan kami semua untuk tetap disebut sebagai anak-anak Tuhan dan menerima setiap berkat Tuhan.
Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita, saya mewakili panitia pemilihan penatua untuk periode pelayanan 2026 sampai 2031 ingin menyampaikan beberapa hal yang membutuhkan perhatian jemaat Tuhan GKO Jemaat Depok 1. Kita sudah masuk dalam satu tahapan pekerjaan pelayanan panitia pemilihan bersama dengan majelis jemaat, di mana telah dilakukan penetapan. Bapak Ibu kalau lihat di warta jemaat itu kan ada persyaratan kualifikasi dan persyaratan administrasi untuk menjadi seorang penatua. Saya nggak tahu ini Bapak Ibu baca atau tidak ini ya, tapi saya yakin saja tahu, kalaupun setelah ini kita bisa membacanya. Jadi kemarin dalam pleno majelis rapat kerja kita sudah menyeleksi nama-nama atau setiap jemaat anggota SIDI yang disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Yang itu tidak ditentukan oleh GKO Depok 1, tapi itu ditentukan oleh Sinode GKO. Karena persyaratan menjadi panitia itu ada dalam tata laksana GKO. Saya lupa pasal berapa, tapi yakinlah ada, gitu ya. Sehingga tahapan pemilihan itu adalah pleno majelis menentukan nama-nama yang sesuai dengan kriteria yang ada di dalam persyaratan untuk menjadi seorang penatua. Nah, setelah kami melakukan seleksi Bapak Ibu Saudara, seleksi yang dilakukan bukan karena kami kenal tidak kenal, suka tidak suka. Tapi seleksi itu berdasarkan persyaratan yang ada. Salah satunya adalah mereka yang akan terpilih menjadi penatua dalam gereja Tuhan adalah orang yang tahu tentang gereja ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan sekedar yang datang terus pulang, tapi benar-benar terlibat di dalam setiap kegiatan yang ada dalam gereja Tuhan. Artinya aktif di dalam pelayanan gereja. Dan setelah diseleksi, dan juga yang kedua, tidak ada dalam masalah-masalah secara khusus. Kalau Bapak Ibu tanya, emang tahu dari mana masalah? Kan saya tahu. Iya kan? Benar Bapak Ibu ya? Tuh kan? Kalaupun ada yang saya tidak tahu, pasti satu ketika saya akan tahu. Sehingga setelah itu diseleksi, disimpulkan ada sekitar 99 orang yang bisa dipilih untuk menjadi penatua berdasarkan persyaratan kualifikasi dan persyaratan administrasi. Nah, minggu depan tahapan pertama yang akan dilakukan oleh panitia adalah membagikan nama-nama dari calon penatua yang harus Bapak Ibu tentukan. Karena itu tanggung jawab jemaat sebagai bagian dari anggota SIDI gereja. Jadi minggu depan panitia saya Pak Sanyoto, Bapak Arnolis, Ibu Wulan, dan Saudara Edo akan membagikan kepada Bapak Ibu 99 nama. Tentunya di bagian depan kami akan buat petunjuk pemilihan. 99 nama kepada setiap anggota SIDI gereja. Bapak Ibu semua punya hak untuk memilih. Berapa orang yang akan Bapak Ibu pilih dari 99 ini? 22 orang. Karena untuk periode yang akan datang kita membutuhkan 22 orang penatua yang akan memenuhi setiap bagian organisasi gereja ini dalam setiap komisi ataupun kebutuhan yang ada dalam gereja. Sehingga Bapak Ibu memilih berapa? 22. Salah satu persyaratan adalah ada yang bilang, aduh Ibu Pendeta 22 terlalu banyak, saya pusing. Saya pilih 5 saja boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa mau protes? Karena lembaran yang sah menurut aturan gereja kita dan juga panitia akan melihat itu berdasarkan pilihan anggota SIDI gereja yang memilih 22 nama. Jadi kami akan lihat
Kalau pilih 22 berarti masuk di dalam penghitungan suara. Kalau cuman pilih 5, mohon maaf itu tidak sah. Begitu Bapak Ibu, setuju ya? 22 gampang apa susah? Susah kalau kita tidak kenal. Ya kalau jarang-jarang ke gereja, ini siapa ya? Irene Mona Lisa Teteleta ini siapa ya? Gitu ya. Keterlaluan kalau nggak ada yang kenal pendetanya gitu ya. Nah, bagian berikutnya adalah kalau nama Bapak Ibu ada di dalam daftar yang akan dipilih, kita tidak bisa memilih diri sendiri untuk tambah-tambah suara. Gitu ya. Jadi jangan pilih sendiri. Pasangan boleh dipilih? Boleh. Tapi tidak memilih diri sendiri. Bisa Bapak Ibu ya dimengerti ya? Nanti kami buat petunjuk di situ, Bapak Ibu bisa baca sebelum melakukan pemilihan. Jadi diberikan kesempatan Bapak Ibu bergumul. Jangan langsung ya berdoa. Tuhan, siapa pribadi yang akan melakukan menjadi pelayan? Pelayan itu bukan untuk duduk di depan pakai jas lalu segala. Menjadi jongos yang akan melayani umat Tuhan di tempat ini. Maka saya tahu pribadi ini punya potensi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Contreng. Oh mau contreng ke lingkaran terserah nanti Pak Sonyoto ya. Kita buat. Pilih 22 orang. Mungkin setelah Bapak Ibu baca. Kok nama saya nggak ada ya? Bu Pendeta sentimen kali sama saya. Misalnya contoh. Monggo Bapak Ibu langsung berjumpa dengan saya. Kalau merasa namanya tidak masuk dalam daftar. Karena saya mewakili pleno majelis akan mempertanggungjawabkan mengapa nama saya, nama Bapak Ibu adalah salah satu yang tidak masuk dalam daftar 99 orang. Saya punya alasan tiap pribadi. Udah pada takut ini nggak pada mau datang nanti. Udah bilang sudahlah kita terima aja lah. Jadi kalau ada yang merasa bahwa saya punya potensi jadi pelayan, tapi kenapa nama saya tidak ada? Nggak usah keluar-keluar di luar, nanti jadi bahan gosip. Ketemu aja sama saya. Nggak usah ketemu Pak Sanyoto, nanti Pak Sanyoto pusing. Ketemu saya aja karena saya tahu alasannya apa. Begitu Bapak Ibu? Bisa? Jadi mulai minggu depan terima surat cinta dari panitia pemilihan ya. Nanti setelah Bapak Ibu pilih, kita beri waktu 2 minggu untuk Bapak Ibu menentukan 22 nama. Setelah 2 minggu, 2 minggu itu maksimal maksudnya. Kalau tiba-tiba ada yang pulang dia doa puasa 3 hari dan dia menemukan 22 nama, langsung kembalikan. Nanti kami akan sediakan kotak ya Pak Sanyoto ya. Kotak di depan dan Bapak Ibu bisa isi di situ dan kotak itu hanya bisa dibuka oleh panitia pemilihan. Setiap orang akan mendapat surat dengan nama yang lengkap yang ditujukan kepada Bapak Ibu sebagai anggota SIDI yang siap untuk memilih. Oh, satu lagi, usia yang ditentukan untuk menjadi penatua sesuai dengan ketentuan sinode adalah yang berusia 30 sampai 70 tahun pada saat pemilihan. Ya. Jadi kalau ada oma-opa yang bilang saya mau jadi penatua, mohon maaf tidak masuk dalam kriteria pemilihan. Begitu Bapak Ibu? Baik. Saya kira kalau tidak terlalu jelas-jelas nanti bisa baca dalam pengantar surat yang diberikan oleh panitia pemilihan. Kalau juga tidak jelas, langsung ketemu sama kami panitia, kami akan menjelaskan itu. Kenapa jadi heboh? Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah ini. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 507 bait 1 dan 2, berkilat halilintar dan guntur menderu. Begitu kuasa doa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah ke tempat di mana Tuhan mengutus saudara, di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Teruslah bersaksi tentang Tuhan Yesus yang begitu baik dalam hidup kita. Jadilah berkat bagi sesama, dan terimalah berkat Tuhan ini. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Jemaat duduk untuk bersaat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.